ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk sesi yang ketiga. Untuk sesi yang ketiga ini kita belajar berhitung. Untuk berhitung ini sekolah bikin kurikulum sendiri ya. Ada jilid 1 sama jilid 2. Jilid 1 khusus untuk TKA, sedangkan jilid 2 khusus untuk TKB. Di dalam mengajarin berhitung, anak-anak sistemnya menghafal dulu. Misalnya 1 sampai 5 dulu. Ya, jadi anak-anak biasakan kasih hitungan 1 sampai 5 dulu sampai dia hafal. 1 2 3 4 5. Jadi tahu urutannya. 1 2 3 4 5. Ketika anak sudah hafal, sudah tahu hitungan maju, namanya kalau urutan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini hitungan maju. Ya, kalau sudah dia hafal, dia mencoba itu ya untuk memahami bentuk-bentuknya. Angka 1, misalnya kadang anak kan 1 kayak apa ya? Nah, itu seperti tongkat, misalnya 2 seperti bebek berenang. Maksudnya 3 seperti burung kebalik, misalnya 4 kayak kursi kebalik gitu ya. Jadi seperti itu. Setelah dia sudah bisa antara angka 1 sampai 5, kita coba suruh nulis urutan dulu. Coba tulis angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Kalau dia sudah bisa ngurutin 1, 2, 3, 4, 5, kita coba dengan tebakan. Misalnya seperti ini. Angka berapakah aku? Misalnya ini. Angka berapakah aku? 5. Misalnya dia sudah bisa nyebutin ini 5. Terus angka berapakah aku? Misalnya 3. Dia bisa menyebutin 3. Jadi dia sudah bisa nyebutin angka yang sudah dibolak-balik 1 sampai 5. Nah, habis itu nanti kita bisa ketika ngajarin tebak-tebakan ini bisa sambil makan, bisa sambil mainan itu ya. Jadi ketika makan misalnya jadi makannya sama apa? Misalnya tahu 1, tempe 1, telur 1, berarti ada berapa lauknya? 3 gitu ya. Jadi sambil seperti itu. Atau ketika dia pegang mainan bola atau mainan Lego itu ya, coba Legonya ada berapa, coba dihitung 1 sampai 5. Kalau dia sudah bisa nyebutin itu ya, banyaknya satuan atau benda, berarti dia sudah paham. 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti kalau itu sambil tebakan, beli poster ya, atau poster angka, atau bikin di papan tulis. Jadi ketika ngasih tebakan jangan monoton. Angka berapa ini dek? Angka berapa ini kakak? Itu jangan ya. Jadi dia sambil cerita. Iya. Umi punya kue 5. Ya. Kue 5. Benarkah ini angka 5? Kuenya Umi 5? Kalau dia bisa, oh benar, berarti dia sudah paham. Ya. Misalnya adek punya bola 2. Benarkah ini angka 2? 2, oh benar. Atau nanti adek punya boneka 4. Nah, kitanya nulis 3. Benarkah 4 seperti ini? Nah, jadi anak, oh salah, berarti dia sudah paham. Jadi jangan langsung angka berapakah ini, angka berapakah ini, nanti anak nggak tertarik ya. Jadi kita harus bisa mengalihkan ke bahasa anak ya. Jadi untuk mengajarin atas itu, nanti kalau sudah hafal 1 sampai 5, kita tahap 1 sampai 10. Terus 1 sampai 15, 1 sampai 20. Itu nanti itu ya.
Dan itu bisa hafal, bisa menulis, bisa membedakan. Habis itu nanti ke angka berikutnya. Kalau udah TKB, insya Allah sudah itu ya bisa hampir 100 tuh ya. Kalau udah TKB, udah mau kelas 1, saya biasakan sudah sampai 100 tuh ya. Ya, ini untuk belajar angka. Nah, nanti perhatikan. Nanti insya Allah kalau anak sudah bisa berhitung bentuk gambar, misalnya ya, nanti saya suruh hitung gambar ada bola 3 misalnya. Ketika anak itu ketelitiannya kurang, biasakan suruh titik 1, 2, 3. Nah, gini. Nah, jadi 3. Jadi jangan langsung gini. 1, 2, 3 gitu. Nanti kadang kalau anak yang masih ketelitiannya kurang, nanti akan tercecer. Jadi biasakan kasih titik 1, 2, 3. Nanti lama-lama kalau sering banyak latihan menghitung gambar, nanti anak-anak akan lebih cepat ya, akan lebih cepat gitu ya untuk menghitungnya. Jadi misalnya 10 itu yang banyak ya, misalnya kadang kan hitungannya sampai banyak ya, nanti dikasih titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya kalau untuk ketelitian menghitung seperti itu. Ini namanya nanti sudah kalau angka 1, 2, 3, 4 sampai 100 ya, misalnya seperti itu namanya hitungan maju. Nanti kalau sudah tuntas hitungan maju, kita belajar hitungan mundur. Hitungan maju ini nanti tujuannya untuk belajar penjumlahan, sedangkan hitungan mundur ini nanti itu ya untuk pengurangan. Jadi nanti sistemnya sama. Nanti anak menghafal dulu hitungan mundur dari 10 dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misalnya seperti itu. Terus nanti kalau sudah hafal, kembali ditambah lagi 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, seterusnya sampai 1. Nah, nanti kalau sudah hafal seperti itu, nanti tinggal kita belajar pengurangan. Ya, nanti kalau untuk penjumlahan biasanya misalnya 2 ditambah 3. Itu ya, perhatikan. Untuk 2 ditambah 3, 2 di mulut ditambah ininya yang di jari. Ya. Ya. Ini ya, misalnya 2 ditambah 3 ya, nanti ini di mulut. Ini di mulut. Sedangkan yang ini di jari. Jadi gini, 2 di mulut, 3 di jari. Habis 2, 3, 4, 5. Hasilnya 5. Begitu hanya terus nanti 4 ditambah 5. 4 di mulut, 5 di jari. Habis 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ini untuk memudahkan. Jangan dibiasakan diajarin gini. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya gini lagi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dihitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti akan lama. Ketika mengerjakan soal, kelamaan ya. Jadi ini cara anak lebih cepat mengingat dan cara menghitungnya lebih cekatan gitu ya. Ini untuk penjumlahan. Kuncinya tadi harus bisa hitungan maju. Untuk pengurangan, kuncinya bisa hitungan mundur. Misalnya 5 dikurangi 3 sama dengan nanti ini 5 di mulut, 3-nya di jari. Jadi nanti gini,
5 di mulut, 3 di jari. Habis 5, 4, 3, 2. Hasilnya 2. Ya, seperti ini. Jangan seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi misalnya 1, 2, 3 sama dengan. Nanti dicoret 1, 2, 3. Coret gini. Kelamaan, sisanya 2. Kadang anak bingung. Ini kok dicoret? Ini kok enggak? Jadi bingung. Jadi nanti 5 di mulut, 3 di jari. Gitu ya. Terus misalnya 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4. Ini yang di mulut. 7, 4 di jari. Habis 7, 6, 5, 4, 3. Ini ya. Ini biasanya nanti udah semester 2. Jadi ini terus nanti kalau udah ini kita belajar gitu ya. Lebih besar, lebih kecil. Ini anak lebih muda, ya, lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya. Diingat kalau nanti lebih besar, anak lebih mudah mengingat, mulutnya dibuka ke angka yang besar. Mulutnya itu maksudnya ini ya, mulut itu maksudnya ini, dibuka ke angka yang besar. Angka yang besar ya, yang besar. Misalnya 3 sama 5. 3 sama 5 besar mana anak-anakku? Misalnya 5 Bu Guru, berarti mulutnya dibuka ke angka 5. Anak yang penting paham dulu besar sama kecil dulu, gede sama kecil dulu. Ya, misalnya lagi 4 sama 2. 4 sama 2 gede mana anak-anakku? Gede 4 Bu. Nanti gini. Misalnya saya balik pertanyaan. 3 sama 2. Yang kecil yang mana? 2. Berarti kalau yang kecil 2, yang gede yang mana? Jadi balik begitu ya. Jadi anak biar tahu isi pemahaman soal. 3 Bu, berarti nanti mulutnya dibuka kemana? Ketiga. Ya, jadi gitu nanti ya cara ngajar ini. Kalau untuk sama dengan anak pasti akan paham. Misalnya di sini untuk sama dengan, misalnya 2 sama 2 sama Bu, 1000. Nah, berarti nanti dengan ini. Ini anak lebih itu ya, lebih gampang. Untuk berhitung. Habis itu kalau untuk bab berikutnya belajar jam. Buat anak TK yang penting itu ya, satuan jam tidak menit, tapi kita saklek jam yang itu ya. Untuk membahas jam, misalnya patokannya kita cuma belajar itu ya, belajar jam 1 sampai jam 12 dulu, dia paham tuh ya. Misalnya ini nah, di sini misalnya jam 1. Diingat ya jarum. Misalnya kita mau belajar jam 1. Yang penting anak diingatkan jarum panjang ke angka 12. Kalau jam 1, jarum kecil ke angka 1. Misalnya nanti jam 3. Diingetin aja. Panjang ke 12. Berarti kecil kemana anak-anakku? Kalau jam 3, kalau jam 1 kecilnya ke angka 1. Berarti nanti kali yang ketiga jam 3, yang kecil ke angka 3. Begitu aja seterusnya. Untuk materi berhitung, untuk TK yang penting bisa hitungan maju. Untuk penjumlahan, hitungan mundur untuk pengurangan. Terus tahu mana angka besar, mana angka kecil. Namanya mengenal lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, terus mengenal jam ya, untuk penunjuk waktu. Mungkin untuk sesi ini saya cukupkan. Kita mau menginjak sesi berikutnya insya Allah.